Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama ini akan menjadi sangat rusak oleh dua kelompok. Satu, alimun mutahatik. Orang yang ngerti agama, pinter soal agama, tetapi dia menyalahgunakan pengetahuannya untuk tujuan duniawi tentunya. Yang kedua adalah jahilun mutanassik. Orang bodoh gak ngerti agama, tetapi dia kemudian merasa paling pinter, paling bener, sok agamawan, sok religius, sok membela agama, sok membesarkan agama, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahaya dari dua kelompok ini bukan hanya membahayakan agama secara khusus, tetapi secara umum dapat membahayakan sebuah negara. Sebuah negara bisa hancur lebur, bisa tidak tersisa sedikit pun akibat kebodohan daripada orang ini yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang membenarkannya atau oleh para pendukungnya. Untuk lebih gampangnya, simak sebuah video berikut ini. Itu bukan maksudnya gini. Beliau itu ada kalanya mesti Allah berfirman dalam Al-Quran, bukan hanya mau'izah hasanah yang disampaikan. Ada yang berkata firman dalam Allah dalam Al-Quran apa? Wa qul lahum qawlan syadida. Ada. Katakan kepada mereka perkataan yang keras. Ada lagi wa qul lahum qawlan baligha. Katakan sampai menusuk hatinya. Ada. Jadi Quran itu jangan beriman dengan satu ayat, beriman dengan seluruh ayat. Narka pengertian kita. Itu tadi adalah ceramah dari seseorang yang kita kenal dengan sebutan Ustadz Haikal Hasan, atau lebih populer lagi disebut dengan Babe Haikal. Pak Haikal Hasan ini bukanlah lulusan pesantren. Dia seorang ahli teknik lulusan ITB. Tetapi dalam perjalanannya dari kecil sering mendengarkan pita-pita kaset yang berisi ceramah-ceramah. Dia kemudian menjelmakan dirinya menjadi seorang penceramah. Ilmu agama yang dia dapat bukan didapat dari pesantren yang memang khusus membidangi agama, tetapi dia dapat dari ceramah-ceramah yang didengarkan dan disimak dari kaset maupun dari video-video. Bahkan dia mengatakan tidak mau untuk memondokkan anaknya ke pesantren. Ya mungkin dia merasa itu mudah untuk menjadi seorang yang pintar agama, bahkan untuk menjadi seorang penceramah tanpa nyantri pun. Buktinya Haikal Hasan bisa. Mungkin itu yang ada dalam benaknya. Tetapi ketika kita melihat bagaimana dia menyampaikan ayat demi ayat, itu sangat jauh. Pertama, ayat yang dia bawakan dengan faqul lahum qawlan syadida, itu tidak ada sama sekali dalam Al-Quran. Tidak ada. Yang ada adalah wal yaqulu qawlan sadida. Pakai sin, sadida, bukan syadida. Kalau dengan mengikuti pendapatnya Haikal Hasan, katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang sangat keras dan kasar. Ini akan membentuk, menjadikan opini. Akan mengesankan bahwa agama Islam ini keras, bengis, kasar. Padahal Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ayat yang dia bawakan itu bukan syadida, tapi sadida dengan sin. Yang artinya adalah benar dan lurus. Tidak ada dalam Al-Quran yang seperti itu, tidak ada. Jadi yang dia katakan itu bukan ayat, bukan firman Allah, tetapi kata-kata Haikal Hasan sendiri yang berasal dari nafsu dan ambisinya. Yang kedua, ketika dia menyampaikan wa qul lahum qawlan baligha, katakanlah kepada mereka itu dengan kata-kata yang dapat menusuk hati. Ini lagi-lagi akan memberikan kesan bahwa agama Islam ini adalah agama yang kasar dan penuh dengan kekerasan. Padahal qaulan baligha yang ada dalam surat An-Nahl, surat An-Nisa ayat 63 itu, balighan itu artinya adalah qaulan muassiran fi qulubihim, kata-kata yang dapat menyentuh hati daripada orang yang mendengarkan, termasuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi bagaimana mungkin kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras dialamatkan kepada sesama muslim?
Bahkan Allah Subhanahu wa taala saja telah memerintahkan kepada para pemeluk agama Islam ini untuk menyampaikan dengan kata-kata yang lemah lembut. Ketika sebaik-baik orang yaitu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada orang yang paling jahat yaitu Fir'aun alaihi la'nah, itu juga dipesan oleh Allah, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepada Fir'aun itu dengan kata-kata yang lemah lembut, yang ramah, yang sopan, yang santun. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, barangkali Fir'aun akan mau menerima peringatan dan dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada ceritanya. Loh, sekarang ini yang terjadi adalah kata-kata kasar itu, cacian, makian, itu dialamatkan kepada seseorang yang sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama beriman kepada Nabi Muhammad, hanya karena mereka beda pilihan, beda pandangan politik, sehingga menghalalkan segala cara dan menganggap orang-orang yang tidak sepaham dengannya diperlakukannya seperti memperlakukan orang-orang yang merintangi agama Allah. Jadi mari kita berhati-hati, jangan mudah menyebut seseorang dengan istilah ustadz, gus, kiai, apalagi habib. Karena sebutan-sebutan ini akan membentuk sebuah opini seakan-akan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, semuanya adalah sebuah kebenaran. Padahal tidak sama sekali. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.